Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Terima kasih Bapak Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa bergabung lagi dengan saudara senusantara, sedarah di UMM dan juga di Indonesia. Ini satu undangan yang saya sangat-sangat suka apabila ada peluang dan ruang untuk kita berdiskusi, bertukar fikiran. Dan tentu sekali Pak Rahmat di Batu itu saya sendiri banyak belajar dari pengalaman saya di apa namanya di eh, eh, tempatnya dibangunkan kebun stroberi itu saya sempat ke sana juga kan, jadi itu luar biasa sekali. Dan saya ingat apa ada uh, rekonstruksi dari perspektif satu badan usaha ya. Jadi tujuannya bukan tentang ROI, ROI itu, return on investment, tetapi untuk membuka peluang untuk belia-belia ada tempat untuk bekerja, tempat memberi jasa, bertempat mengangkat diri dan pemberdayaan uh, kemahirannya, skill-skillnya. Dan itu saya ingat satu perspektif yang bukan kapitalis ya. Jadi dan bahkan itu satu perspektif yang saya ingat bagus sekali. Jadi tujuannya bukan untuk mendapat keuntungan semata-mata, tetapi juga peningkatan SDM itu. Dan itu kalau kita lihat ada persamaannya dengan suatu Malaysia membangunkan apa nama industri otomotif ya, mobil. Jadi tujuannya juga adalah capacity building, which is engineering capacity building. Uh, jadi maksudnya bukan tujuannya untuk menjual mobil, tetapi untuk meningkatkan keupayaan, kapasitas, keupayaan insinyur-insinyur yang membangunkan mobil itu, engineering capacity, dan juga ekologi industri otomotif di Malaysia dan justru di Asia Tenggara dan di global. Dan kemudian sudah melangkah ke depan dari situ. Jadi apa namanya ini kalau kita awal-awal memikirkan tentang uang itu kan, jadi kita jadi buta dengan hasil-hasil dan manfaat-manfaat yang bahkan mungkin lebih penting lagi. Justru itu satu konteks kalau kita lihat dekolonisasi pemikiran, membangunkan satu badan usaha. Jadi badan usaha itu tidak semestinya membawa lihat keuntungan semata-mata, tetapi bahkan ada aspek-aspek yang lain. Itu satu contoh dekolonisasi. Jadi hari ini saya angkat satu judul, dekolonisasi kaedah atau metodologi penelitian, satu pendekatan Nusantarasasi. Saya bilang satu pendekatan, bukan pendekatan Nusantara, it's not the Nusantara approach, but a Nusantara approach, salah satu ya. Jadi bisa banyak. Ya. Jadi saya langsung ke slide seterusnya. Masuk nggak slide itu? Belum, itu baru masuk slide seterusnya. Oke. Baik, saya langsung dengan memberi definisi yang ringkas ya. Uh, jadi sebelah kiri itu bahasa Inggris, sebelah kanan itu bahasa bahasa kita. Nusantarasasi, sebuah teori dekolonialitas Nusantara yang merumuskan proses tiga. Satu, dekolonisasi dengan melepaskan kekuatan kolonial yang destruktif, paradigma, elemen-elemen kolonial, melepaskan yang destruktif, melepaskan yang membinasakan kita itu dari penjajahannya. Excuse me, bro. Your PowerPoint, bro. PowerPoint Mungkin akan di-share. silakan. Bagaimana, bro? Boleh, no problem. Ya, kita share. Alright. Ada, silakan. Tidak masalah. Pak Ubed boleh di-share? Saya nggak jadi share. Bisa lihat nggak? Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Kelihatan, bro. Masuk nih, Bro. Belum masuk. Belum, bro. Maksudnya Belum kelihatan, bro. on OTW ya. Oke. Sebentar saya coba.
apa ni, biasanya saya biasa dengan apa namanya Webex. Kalau Zoom saya jarang tu. Oh, belum di-share ya? Belum, bro. Belum. Tadi kata sudah di-share. Okey lah, I'll share again. Boleh dibantu Pak Ubed saja, Bro. Yang Okey, saya share sekali lagi ni. Tunggu, Dokter. Ini saya share sekali lagi ni. Entire screen. Kasih window. enggak? Ini masuk ya? Okey, sekarang masuk enggak? Masuk enggak? Masuk? Masuk. Okey. Masuk. Masuk ke Okey. Perlu besar. Perlu diperbesar. Okey. Saya ada, soalnya saya ada 3 screen di depan saya. Saya enggak tahu yang mana. Sudah dibesarkan? Masuk enggak? Alhamdulillah. Okey. Belum, Bro. Belum. Belum masuk? Sudah, Prof. Sudah, Bapak. Sudah. Sudah. Lihat, Dokter, ya. Terlihat. Sudah. Ya. Yang terlihat yang besar kayak gitu ataupun yang kecil kayak gini? Yang besar ya? Yang besar ya? Ada beberapa screen di sini. Okey. Udah kelihatan, Bro. Sudah kelihatan. Okey, saya lanjutkan. Ya. Jadi seharusnya teknologi itu semakin canggih, semakin memudahkan. Sepertinya tidak lah, gitu. Semakin canggih, semakin rumit ya gitu. Jadi balik pada definisi atau definisi Nusantara, ada satu teori dekolonisasi ya, atau lebih tepatnya satu teori dekolonialitas ya, it's a decoloniality theory ya, yang ada 3 komponen. Satu, dekolonisasi, yaitu melepaskan skala yang destruktif ya, elemen-elemen destruktif dari penjajah. Kedua ialah indigenisasi ataupun pribumisasi, dengan memberdayakan kembali kearifan lokal, warisan pribumi Nusantara. Jadi kita ada ilmu-ilmu yang terpendam, yang tenggelam, yang tersirat, kita mau gali kembali dan bangkit kembali paradigma kita, pemikiran kita, jati diri kita. Yang ketiga, serta harmonisasi untuk bersinergi dengan pengetahuan konstruktif menuju masa depan yang berpusatkan prinsip. Jadi intinya begini, kita ada peribahasa di bawah situ, kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Kita bertanyakan apa yang harus dihapuskan, apa harus dikurangkan, apa harus ditingkatkan, apa yang tidak ada kita mau munculkan. Jadi maksudnya sini kita bukan buang segala-galanya, kita buang yang keruh ya, buang yang tidak bagus, tetapi kita yang selebihnya, yang ketiga itu kita harmonisasi, kita sinergisasikan kembali dengan apa namanya, ilmu kearifan lokal, kebijaksanaan Nusantara sendiri. Jadi perspektifnya ialah perspektif Nusantara, yang Nusantara saja. Sebagai satu contoh, ini foto aerial, foto di atas. Ini Pulau Pinang di mana saya berada sekarang ini. Dan USM itu University Sains Malaysia, University Sains Malaysia. Bisa lihat cursor saya? Bisa lihat nggak cursor saya bergerak? Bisa ya? Yang ini atau yang ini? Mas Ajih yang mana bisa lihat? Enggak apa-apa lah. Ya, pokoknya USM ni di tengah-tengah jambatan tu kan. Tetapi ibu kota Pulau Pinang namanya Georgetown, ya, namanya Georgetown. Nah, dinamakan namanya sempena King George yang ketiga 1786, ya. Jadi mereka datang sini menjajah Pulau Pinang, menjajah kami di sini. Kemudian kita ini sebagai yang dijajah ini menerima mereka ini sebagai memberi nama kepada mereka lagi. Jadi bukannya nama asli yaitu Tanjung Penaga, tetapi diberikan nama Georgetown. Ini satu contoh di mana pemikiran pemerintah, pemikiran orang-orang yang memberi nama ini terjajah, bahkan mendewa-dewakan, mengagung-agungkan mereka yang menjajah kita. Karena mungkin kita anggap bahasa Inggris itu bagus gitu kan, ataupun nama George bagus karena ada Georgetown di sini, ada Georgetown di Afrika Selatan, ada Georgetown di US,
ada beberapa tempat ada nama Georgetown, kita Georgetown kan semuanya. Tapi ini meneruskan lagi peninggalan dari penjajah. Ini contoh apa-apa pemikiran kita, pemikiran orang di sini yang memberi nama pemerintah juga terjajah, bahkan agung, bangga gitu kan dengan nama-nama bule-bule yang datang menjajah. Ini satu contoh. Ya. Baik, kita ke slide seterusnya. Jadi saya ke 1+10 prinsip dekolonisasi research. Ini kan tentang research ya, tentang penelitian ya. Tetapi saya tidak mau terlalu mendalam karena ini bisa jadi dua lecture, dua kuliah gini kan. Jadi saya hanya saya akan menyentuh secara ringkas, kemudian saya pergi ke langkah-langkahnya dan memberi satu contoh penelitian ya. Jadi memberi satu contoh penelitian, jadi kita bisa langsung memahami dengan contoh-contoh. Tetapi ini prinsip-prinsipnya dulu. Prinsipnya ada 1+10 pendekatan Nusantarasasi. Dan prinsip agungnya is divinity centered, yaitu berpusatkan kepada pencipta, agama dan kerohanian. Dia ada hubungan, dia ada Tuhan dan makhluk. Kenapa ini diangkat sebagai prinsip agung? Kerana dalam sejarah Nusantara kita, setiap peradaban, jadi Nusantara itu dari Sabang, Merauke ke Filipina, ini sebelum penjajah datang ya, Rota Myangga sampailah Indo-Cina di Kamboja itu ada Champa ya di sana. Kita luas sekali Nusantara ini sebelum penjajah datang. Kemudian mereka datang memecahkan kita hingga kadang-kadang kita lupa kita dulu satu ya. Tapi kalau kita lihat Nusantara sebagai satu peradaban yang di dalamnya banyak peradaban, semua peradaban dalam Nusantara itu punya agama, menyembah kepada pencipta. Dan kalau kita lihat yang foto di sebelah ini ya, foto yang yang ada bulatnya di sini, yang ada segi 4 di atas di bulat itu monumen keagamaan Sungai Batu 110 Masehi di situs peradaban Sungai Batu 788 ya. Ini situs yang sangat lama, bahkan dibilang terlama, monumen tertua. Dan monumen tertua di Asia Tenggara, di Nusantara itu ada monumen keagamaan. Apabila situs ini ditemui, diundang pendeta, bisu, imam, ustaz, pakar-pakar agama, semuanya tidak dapat menentukan agama apa. Ini pre-Hindu, this is predate Islam, predate Hinduism, Buddhism, bahkan satu agama yang belum dapat dipastikan. Jadi ini sebelum Masehi ya, 788 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah ada monumen yang mencerminkan keagamaan, spiritualitas, kerohanian, bahwa mereka ini orang Nusantara ini ya, jadi mempunyai hubungan dengan pencipta. Dan setiap peradaban, baik kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kerajaan-kerajaan kesultanan selepas itu, semuanya berpegang pada agama. Justru dalam dekolonisasi research, bahkan dekolonisasi ilmu ya, salah satu tonggak dan menjadi tonggak atau prinsip agung dalam Nusantara itu adalah tonggak ketuhanan ya. Tetapi kalau kita lihat dalam paradigma yang baru sekarang ini ya, Tuhan itu sudah dimatikan. Kalau kita lihat SDG 17 itu kan, 17 SDG 7 the Sustainable Development Goals, tidak ada disebutkan Tuhan, tidak ada disebutkan agama, tidak ada disebutkan kerohanian. Tetapi itu yang kita angkat sebagai model ciptakan untuk satu dunia kita. Bahkan begitu juga dengan research methodology yang ada sekarang ini. Jarang sekali kalau ada pun yang menyebut, yang mengangkat ketuhanan ya. Tetapi dalam Nusantarasasi totalitas realitas itu kan, the totality of reality itu termasuklah ada Tuhan di dalamnya, ada Sang Pencipta itu, ada dalam agama segalanya. Jadi ini menjadi satu prinsip tonggak agung yang menjadi memayungi segala-galanya dalam mendekolonisasikan, menusantarasasikan research, social research. Nah, itu satu. Kedua, jadi ini tonggak satu yang agung. Tonggak yang pertama, bingkai
nosiologi ilmu Nusantara. Nosiologi adalah satu kata yang lain yang lebih merangkumi keilmuan daripada epistemologi. Kalau epistemologi itu kadang-kadang orang menggunakan epistemologi dengan nosiologi itu interchangeably ya, saling bisa bertukar dengan tanpa mengira intinya. Tetapi epistemologi itu seringnya dikaitkan dengan scientific knowledge ya. Tetapi nosiologi itu bisa termasuk metaphysical, sistem-sistem ilmu yang lain. Jadi bingkai yang pertama yaitu the framework, the first framework of knowledge is the framework of Nusantara knowledge. Jadi merangkumi semua sistem ilmu yang ada. Itu pertama. Yang kedua, renungan kritikal terhadap lensa penjajah, critical evaluation of colonial lenses. Jadi ini satu yang kita angkat sebagai penting dalam Nusantarasasi. Nusantarasasi maksudnya menusantara kembali, menusantara ulang apa yang mau kita research itu ya. Jadi kalau pertamanya itu ialah mengangkat tentang keilmuan Nusantara. Kita mau lihat yang kita mau meneliti itu adalah ilmu Nusantara, nosiologi Nusantara, sumber-sumber Nusantara. Keduanya kita harus mempunyai satu lensa apa? Kacamata, the lens ya, untuk kita merenung kembali, merenung ulang secara kritikal penjajah itu dan apa yang mau dilakukan oleh penjajah dan ilmu penjajah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, accountability relational. Jadi dalam dekolonisasi dan diskursus, the discourse of decolonization in the discourse of Nusantarasasi ya, relational accountability sering diangkat. Jadi kalau research biasanya hubungannya di antara kita dan informant atau respondent atau subject apa saja istilah yang kita pakai kan. Jarang sekali relational accountability yang lain dianggap sebagai penting. Apa maksud relational accountability yang lain? Itu hubungan kita dengan komunitas, hubungan kita dengan respondent informant, hubungan kita dengan lingkungan, hubungan. Jadi semua ini kita mempunyai tanggungjawab, kita mempunyai accountabilitas ya, accountability dengan semua relations, human and non-human, physical and non-physical relations. We are accountable. Kita bertanggungjawab ya. Jadi pertanggungjawaban sebab kita sebagai researcher itu ilmu kita dapat itu kita mempunyai tanggungjawab pada baik humans ataupun non-human, manusia ataupun bukan manusia, baik komunitas yang kita meneliti atau komunitas yang lebih besar lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, kedaulatan data, kepemilikan dan kemanfaatan community. Kedaulatan data, data sovereignty by the way is a big thing right now, terutamanya dalam dunia AI ya. Dunia AI mereka menggunakan data-data kita tetapi menguntungkan mereka. Mereka mendapat keuntungan daripada data kita, memahami kita, mendiagnosis kita, mengeksploitasi kita, tetapi kedaulatan data itu tidak diberi kepada kita. Kita tidak memiliki data tersebut. Tetapi dalam dekolonisasi research, makanya data itu haruslah di-share. Jadi di-share, harus berbagi bersama dengan komunitas yang kita ambil data tersebut. Jadi sekarang ini sudah ada gerakan-gerakan oleh konglomerat mahu mengumpul semua data tentang benih-benih bibit-bibit dan kemudian mereka memiliki data tersebut, memiliki ini copyright, patent dan sebagainya ya. Begitu juga dengan kita. Jadi kita memberi data, tetapi kita tidak tahu bahwa data kita dipakai di bagaimana, data apa yang dipakai dan bagaimana dipakai, membuat untuk siapa, menguntung siapa, kan? Nah, itu kedaulatan data. Jadi pemilikan data dan manfaat daripada data itu bahagian daripada dekolonisasi research. Ya. Jadi bagaimana kita memastikan bahawa data tersebut berbagi bersama dan juga data tersebut bisa membawa manfaat kepada komunitas. So we are talking about data sovereignty and community ownership benefits. Nombor 5,
reflexivity rumpun dan posisi diri. Jadi maksudnya begini, kalau kita berada di dalam satu perkampungan, seperti kalau Pak Rahman itu, kalau sudah tahu kalau Pak Rahman itu orang Batung tidak, atau kita di Jawa Timur atau lahir dalam keluarga orang Madura di Jawa Timur, ataupun kita mempunyai banyak rumpun dan posisi diri kita, ya. Jadi kita ada tahu bahwa kita ada tanggung jawab kepada kerumpunan kita, tetapi juga mempunyai bias-bias tertentu. Jadi bias-bias tertentu itu, prejudice-prejudice tertentu itu mungkin mewarnai kan cara kita mendekati responden, informant, subjek. Bahkan juga mewarnai bias kita tentang ini baik, ini buruk, hierarki sosial, tentang apa namanya ini, yang benar atau tidak benar, yang palsu ataupun yang nyata. Jadi ini refleksi rumpun kita sendiri, refleksi posisi kita di dalam rumpun ini juga, ya. Jadi itu apa namanya ini, ethics of the researcher itself dalam kerumpunan, dalam posisinya di dalam masyarakat, baik dalam kerumpunan tersebut, ya. Itu yang kelima. Keenam, bahasa sebagai wahana peradaban. Jadi language will influence the way we look at data, the way we carry out research. Kalaulah bahasa kita hanyalah terbatas dengan konstruksi-konstruksi tertentu saja, maka bahasa kita juga bisa membatasi data yang kita kumpul, pertanyaan yang kita sampaikan kepada informan dan sebagainya. Dan kita memahami bahwa kita di dalam Nusantara itu, apabila kita meneliti itu, bukan saja kita meneliti orangnya, komunitasnya, produk-produk budayanya, tetapi juga bahasa-bahasa ekspresi daripada mereka. Justru bahasa yang kita mahukan itu adalah bahasa daripada satu peradaban mereka, kan. Jadi justru kita kata bahasa itu sebagai satu wahana peradaban. Kita mau tahu bahasa yang dipakai oleh mereka yang kita teliti, mereka yang kita ingin memahami, bukan bahasa kita. Jadi mereka tidak terbatas, apa namanya ini, terbantut. Nah, ini tidak, it's not limited kepada bahasa kita, bahkan kita membahasa mereka, ya. Dan ingat bahwa kita memasuki satu peradaban. Apabila mereka menggunakan satu bahasa, itu mencerminkan, melambangkan satu peradaban dari mereka. Kita bicarakan tentang Nusantara, and Nusantara is a civilization of civilizations. Nusantara itu adalah satu peradaban yang punya banyak peradaban, dan peradaban itu tumpang tindih juga, gitu. Dan yang itu yang keenam. Yang ketujuh, historitas peradaban dan kesedaran kolonial, civilizational historicity and colonial consciousness. Jadi kita ini, jadi contohlah di Malaysia ini, kami ini pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggris, British, Jepang, Siam itu Thailand sebelum namanya, dan Inggris lagi kata itu. Itu kolonial, historitas peradaban yang datang datang cuba menakluki kita. Itu makanya kita perlu to have that colonial consciousness, kesedaran consciousness, siapa yang menjajah kita, apakah sejarah penjajahan kita, gitu kan. Nah, ini sebagai peneliti itu mempunyai perspektif itu. Jadi tanpa kita tahu, kita juga faham bahwa ada penjajah-penjajah yang lain. Penjajah kapitalisme itu satu bentuk penjajahan juga. Penjajahan teknologi itu satu bentuk penjajahan juga. Jadi ini kesadaran kolonisasi itu, ya, perlu hadir di dalam diri kita, dan hadir dalam pemahaman kita dengan mereka yang kita mau meneliti. Jadi apa namanya ini, pendekatan Nusantara itu, Nusantarasasi itu, yang ini yang ke-8 pula, penyembuhan, pemulihan dan pembangunan marwah, ya, healing, restoration and recovery of dignity. Dan ini apa namanya nih,
satu tanggungjawab juga ialah apabila kalaulah penelitian kita selama ini membawa mudarat kepada orang, maka penelitian yang selanjutnya adalah membawa pemulihan, penyembuhan, bahkan pembangunan maruah, pembangunan jati diri, pembangunan keyakinan diri. Ya, jadi itu so it's a research to restore dignity. It's not research bagi orang yang di luar, tetapi orang di dalam yang cuba memulihkan kembali maruah mereka itu. Jadi ini sering terjadi apabila masa uh, penjajahan itu, the colonial period itu lama. Jadi bagaimana kita memulihkan kembali, dan kalaulah kita di antara yang menjajah itu, maka kita bertanggungjawab dalam proses penelitian kita untuk memulihkan kembali maruah diri mereka, ya. Ini perspektif dari terutama yang diangkat di barat yang cuba melakukan dekolonisasi research, kerana banyak di barat itu mereka merasa bersalah apabila mereka melakukan penelitian yang bahkan membawa mudarat, membawa kemusnahan kepada mereka, orang yang mereka meneliti ini. Ini konteksnya begitulah. Nombor 9, kemajmukan alam Nusantara. Jadi kemajmukan alam Nusantara itu the diversity of Nusantara worlds. Bahawa apabila kita memasuki satu alam Nusantara itu, kita bukan memasuki satu alam, bahkan kita mempunyai alam-alam yang lain di dalam Nusantara yang kita perlu memahami. Dan bukan satu sistem ilmu saja yang mendominasi semuanya. Jadi ini kita bicara tentang world view juga, dan tentang tasawur kalau bahasa Arab itu kan. Jadi ada tasawur, ada world view tertentu di kelompok-kelompok yang lain atau di dalam masyarakat, dalam alam-alam yang lain di dalam Nusantara. Maksudnya alam ini bukan alam hantu gitu lah, tapi alam-alam yang mempunyai alam rural, urban, ya, di dalam kota, di luar kota, pedesaan, alam suku-suku yang lain, alam daerah-daerah yang lain, wilayah-wilayah yang lain. Itu semua alam-alam yang lain, dan dalam Nusantara itu kadang-kadang alam ini bertukar-tukar, ya, saling tumbang tindih, ya. Tadi kita bilang kan di IKN itu istilahnya Nusantara kan itu kerajaan Kutai, kerajaan yang sangat lama, bahkan mungkin yang sangat tertua mungkin di Nusantara, ya. Itu ada kerajaannya di situ, dan sebelum itu dan setelah sekarang ini ada kerajaan yang lain pula, ada pemerintahan yang lain, ada suku-suku yang lain juga. Dan ininya tumpang tindih. Jadi kita mau memahami itu, kadang-kadang kita melihat satu alam saja, tetapi konklusi kita, kesimpulan yang kita dapat daripada research kita itu tidaklah seharusnya mendominasi alam semuanya, ya. Dan ke-10, pengetahuan sebagai proses amal. Ini knowledge as practice. Jadi dalam research dekolonisasi research, ya, dan pendekatan Nusantara Asasi, we are not doing research on the people, we are doing research with the people, right? Jadi bukan kita meneliti orang, tetapi kita meneliti bersama mereka, ya. Kita jadi faedahnya dan kepada mereka justru kita membawa praksiskan teori, aplikasi teori saya, ya. Jadi kita membawa amal. Jadi amal itu bermaksud membawa faedah bersama dengan mereka. Jadi pendekatan kita seringlah pengetahuan di mana ada proses amal. Bukan saja amal dari segi mempraktikkan teori, tetapi juga amal, praksis, dan membawa maksud memberi manfaat kepada bersama-sama, ya. Jadi bersama-sama membangunkan teori, bersama-sama mengaplikasikan teori, bersama-sama membawa manfaat daripada teori tersebut. Jadi semua teori itu akhirnya amal, ya, akhirnya membawa satu bentuk amal gitu. Ini prinsipnya agak abstrak, tapi nanti saya beri contoh yang lebih konkret, ya. Jadi ini dulu, and then
Kata ke slide yang seterusnya berubah tak slide-nya? Berubah ya? Okey, alhamdulillah. Jadi itu prinsip-prinsipnya kan. Ini pula titik panduan atau titik pedoman, guiding points apabila kita memasuki bagaimanakah kita dekolonisasi ya. Dengan prinsip-prinsip itu bagaimana kita dekolonisasi. Jadi 7 titiknya. Jadi ada 7. Pertama, saya buat secara mudah. Jadi ini kalau kita lihat slide-nya agak kompleks penuh dengan apa dengan teksnya itu ada 2 bahagian, satu dekolonisasi, satu bahagian lagi pribumisasi ya. Minimum satu wajib, satu lagi sini juga satu minimum yang wajib juga. Jadi apa yang dimaksudkan balik kepada prinsip peribahasa kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih. Jadi yang pertama neutralize. Kita neutralize colonial perspective, destructive ideas, segala yang buruk kita melepaskan destruktif. Elemen-elemen destruktif daripada kolonial itu. Nanti saya contohkan contoh dalam praktiknya, dalam satu praktik ya. Kemudian yang kedua, satu-satu, kedua. Jadi keduanya di sini, alright. To localize ataupun kontekstualisasi. Jadi langsung kita apabila kita lepaskan hambatan-hambatan tersebut, dan kita masuk. Jadi konstruksi kita bukan seperti mana Pak Rahmat kita bawa itu Marxist terus, Weberian terus, structural functionalist terus kan. Kalaulah itu kita mau pakai, makanya kadang-kadang kita terjebak, terperangkap, terbatas dengan konstruksi mereka kan. Saya bilang tidak salah, tetapi it's not dekolonisasi. Silakan kalau mau pakai itu, tapi ini bukan dekolonisasi. Kita sekarang bilang dekolonisasi atau lebih tepat dalam konteks saya bicarakan ialah nusantarasasi. Maka kita lepaskan yang destruktif ya. Jadi kita kedua kita langsung kontekstualisasi, sourcing from Nusantara paradigms. Jadi kita mencari paradigma Nusantara, sejarah Nusantara, kearifan lokal Nusantara, ilmu-ilmu daripada orang-orang pribumi di sana, bahasa hari-hari, everyday language. Jadi kita ambil dari situ bahasa seharian mereka daripada practitioners, pengamal-pengamal, aktor-aktor sosial, agent sosial, dari dongengan mereka, dari puisi, sajak, mitos-mitos mereka. Ini semua sumber ilmu yang kita bisa kontekstualisasi. Jadi kita lakukan contextual localization. Tapi saya tidak terjemah localization kerana lokalisasi di Indonesia maksudnya beda pula lagi. Jadi sorry, contextual localization itu. Jadi apabila kita lepas dan konstruksi lensa-lensa, kacamata barat yang destruktif, kita menggunakan kacamata bahasa-bahasa pemikiran kearifan lokal Nusantara. Itu langkah yang kedua. Langkah ketiga ataupun bukan langkah, pedoman ya, panduan. These are guiding points. Tidak semestinya langkah-langkah is step 1, step 2, step 3. Ini is guiding points ya. Yang ketiga, intellectualize. Jadi outside of the self, other intellectuals and past and present thinkers. Jadi kita kan setiap wilayah, setiap komunitas, setiap ruang itu ada tokoh-tokohnya. Jadi pergilah ke tokoh-tokoh Nusantara. Carilah pemikir, penulis, orang-orang lama, guru-guru lama, dapatkan pemikiran mereka juga. Kalau yang tadi itu bentuknya lebih ke yang komunitas ya. Ini intellectualize. Kita perlu tahu pemikiran intelektual tentang apa yang kita mau teliti itu, apa yang kita mau meneliti itu. Jadi ini mencari intelek Cokroaminoto, Tan Malaka, Sunan semua itu. Itu semua contoh-contohnya lah. Jadi kita menggunakan penjelasan, reflection, the intellectual reflections. Jadi kita kembangkan knowledge, observation, imajinasi kita datang dari sana. Jadi itu yang ketiga. Dan keempat, ini yang wajib ya, yang empat ini, yang empat, divinize, spiritualize, religionize. Ya. There's no such word as religionize, tapi mengagamakan itulah.
Dan ini must, ini wajib. Jadi pursue Nusantara moral, ethical, religious, spiritual, rationality. Mencari rasionalitas Nusantara yang bertunggakkan ketuhanan, keagamaan, kerohanian gitu kan. Kerana kita akan hilang fokus, hilang kenusantaraannya apabila kita lari daripada ketuhanan, keagamaan, kerohanian gitu. Jadi pergi mencari tonggaknya dan banyak kehidupan Nusantara itu adalah cerminan manifestasi tajalli Barang Sufi itu kan daripada spiritualitas atau ketuhanan keagamaan itu. Keagamaan sering bahkan senantiasa berperan dalam pembentukan budaya, kehidupan, bahasa dan sebagainya ya. So itu yang keempat. Jadi itu indigenization ataupun peribumi,sasi. Kita pergi ke 5 balik, resynthesize dan depolarize. Maksudnya apa? Kita integrasikan kembali dengan positif dan konstruktif inputs yang dari mainstream, silakan. Tetapi kita sudah buang yang keruh. Kan? Jadi kita ambil yang jernih, kita cantumkan kembali, kita sintesiskan kembali, kita sinergikan kembali, kita gabungkan kembali. Itu yang kelima. Dan yang penting juga, karena sistem ilmu di dalam barat atau dalam keilmuan, bidang-bidang keilmuan yang ada di universiti, dan kita juga adalah satu cerminan kolonial juga, ini universiti kan, universitas kita ini kan. Maka kita remove the borders, hilangkan perbatasan-perbatasan, hilangkan sempadan perbatasan yang menjadi ini bidang psikologi ini bidang sains politik ini bidang pembangunan, sosiologi bahkan itu indahnya sosiologi apalagi, ialah we can study just about anything. Dan kalau kita Nusantara-sasikan research kita hilangkan perbatasan-perbatasan yang ditanam oleh kolonial. Ini perbatasan-perbatasan ini pendekatan kolonial. Kita dulu di kampung-kampung kita tidak ada pagar bahkan ya. Kita di perbatasan lah kita main. Tapi sekarang ini kerana ada the Westphalian Treaty, kerana ada konsep perbatasan, kedaulatan bangsa, kedaulatan negara juga di perbatasannya. Kalau orang lintas perbatasan kita tembak, kita bunuh, kita tenggelamkan kapalnya dan sebagainya. Dulu tidak begitu, tidak ada, hampir tidak ada peperangan yang ada di perbatasan. Kan itu colonial mindset tuh. Border, this is mine, this is yours, ni aku, ni kau, itu kan. Nah, ini kamu, ni saya, ini punya saya. Itu kan sangat kolonial kan. Begitu juga wujud di dalam sistem ilmu di dalam universiti dan universitas. Maka yang keenam itu hilangkan border tersebut. Maksudnya gini, kita bisa ini sepertinya psikologi ini ataupun ini sepertinya social work ini sepertinya KS kesejahteraan sosial kan. Jadi kita jangan membatasi diri kita terbelenggu dengan perbatasan ini. Maka kita bisa bersifat transdisciplinary atau multidisciplinary ataupun interdisciplinary. Jadi kita bebaskan dari diri kita daripada perbatasan, dekolonisasi perbatasan tersebut. Yang ketujuh, reorganize, reintegrate into Nusantarized concept. Jadi kita bangunkan dari apabila kita hilangkan semua itu, kita gabungkan yang jernih sama yang jernih saja. Dari tokoh-tokoh kita, dari bahasa sehari gitu, kita bangunkan satu Nusantarized concept, kita satu model penjelasan, model explanation atau model of research. Baru kita sama ada explanation ataupun research, to be critically and constructively tested, review, continuously improve. Itu dimasukkan dengan Nusantarization. Itu secara teorinya, itu secara frameworknya kan, kerangkanya. Jadi saya beri contoh, bisakah? Contoh sekarang ini. Okay. Contoh research, tapi contoh research. Kebetulan dengan Pak Rahmat ini kita pembangunan sebuah desa kan. Ini kalau saya akan kembali di rumah ini, apa signifikan rumah ini, mungkin Mas Raja sudah tahu. Jay, kenal rumah ini? Rumah ini di Pinang nih. Aduh, itu rumah Geramli bukan? Oh iya, ini ada kaitannya dengan seorang lagi orang tokoh Jawa Timur, yaitu Ahmad Dhani.
ada kaitan dengan Ahmad Dhani. Kan nanti kita cerita tentang kaitannya apa itu. Alright, ini okay. So saya akan beri satu contoh, satu contoh mudah ya, contoh sederhana ini. Research tentang pembangunan sebuah desa. Baik, kita ke slide seterusnya. Okey, langkah pertama, kontekstualisasi ke ruang lokal Nusantara. Agak susah bahasa itu. Contextual localization. Kalau saya langsung translate itu jadi lokalisasi kontekstual, jadi beda pula maksudnya gitu kan. Jadi apa yang dimaksudkan langkah pertama ini? Tindakan yang kita mau lakukan ialah mengakar ulang konsep pembangunan dalam pandangan dunia dan realitas sehari-hari Nusantara Kepulauan Melayu. Nusantara Kepulauan, saya tidak mau perdebatkan itu. Kepulauan Melayu itu adalah istilah yang lain untuk Nusantara, it's a Malay archipelago gitu. Jadi apakah pembangunan dalam konteks Nusantara kan? Nah, ini contoh ini kalau dilihat itu kan foto itu kita lihat menara kembar Petronas kan. Di Kuala Lumpur itu ada satu kampung namanya Kampung Baru. Mereka ini tidak mau dibangunkan secara urban, tidak mau ada urbanisasi. Dan itu tidak jauh, sekitar 15 minit jalan bisa sampai itu. Tetapi kalau mau makan nasi lemak yang masih rasanya asli di kampung, suasananya kampung, pergi ke situ. Dan sekarang ini menjadi tarikan tourism, tarikan wisata ya. Karena orang bisa melihat suasana ambience ya, kehidupan orang-orang Melayu, orang-orang Malaysia, banyak orang Indonesia juga di situ sebetulnya sekarang ini. Di kampungnya dan rasanya masih kampung dan makanannya masih kampung, ya kan? Adakah konsep pembangunan kita harus bangunkan gedung-gedung yang tinggi terus kan? Dan sekarang ini ada gedung satu lagi yang tinggi di Malaysia, di Kuala Lumpur itu. Gedung kedua tertinggi di dunia itu apa namanya? 118 Merdeka 118 itu gedung kedua tertinggi. Jadi adakah itu pembangunan dalam konsep Nusantara ya? Jadi satu kontekstualisasi dan sebisanya ganti indikator barat yang dominan misalnya daripada PDB, industrialisasi, urbanisasi dengan konsep lokal seperti sejahtera, gotong royong, adat, tatak begitu kan. Kedua, analisa ulang terjemahan istilah development, pembangunan, ke bahasa kebangsaan, ke bahasa lokal dan nilai kesesuaiannya. Misalnya, adakah cocok menggunakan istilah pembangunan atau pengembangan? Kritisi istilah negara berkembang oleh Truman 1949. 1949 itu dideklarasi negara bangun ya, development ya. Develop country. Tiba-tiba ada developed country, underdeveloped country, ada first world, second world. Tiba-tiba kita become underdeveloped itu. Terus kita mau develop, kita mau bangunkan desa hingga desa itu hilang. Tapi ingat ya, kalau kita lebaran atau apa, kita mau pulang kampung kan. Karena kampung itu memberi jati diri kita. Karena kampung itu adem, itu rasa di mana kita rasa tenang. Nah, itu kita gitu kan. Nah, jadi ada kehebatan, keindahan, keistimewaan tentang kampung itu. Nah, ini contoh ya. Ketiga, ambil inspirasi dari sistem Nusantara komunitas dan desa tradisional, tata kelola kampung, musyawarah adat, praktik ekonomi tradisional, misalnya barter system, pasar rakyat. Sekarang ni apa nama Pak Presiden Prabowo mau mengangkatkan kembali lubung desa ya, lubung desa kerana untuk apa nama untuk keterjaminan makanan apa nama bahasa Indonesia ketahanan pangan. Kalau di sini keterjaminan makanan, ketahanan pangan ya, itu kan tanah ulin atau hutan adat. Ini semua konstruksi-konstruksi Nusantara. Keempat, kaji dampak konsep terhadap relasi manusia, lingkungan, manusia pencipta, manusia, analisis konsep terkait seperti kemiskinan, ketertinggalan, dan legitimasi dominasi. Jadi contohnya pembangunan dipandang bukan sebagai ekspansi ekonomi, tetapi sebagai pendalaman harmoni komunal, pengelolaan tanah yang arif, dan keseimbangan manusia ekologis. Jadi kita bisa mentakrifkan kembali, mentakrifkan ulang, redefine the concept of development based on Nusantara. That's what we mean by Nusantarasasi. That's what we mean by Nusantarization. Itu langkah pertama menurut saya gitu. So we go to the next one, slide seterusnya. Ini
Ini contohnya. Jadi contohnya satu penelitian ini mahasiswa saya yang sudah jadi profesor sekarang ni. Apa namanya ni? Kajian istilah. Jadi ini ada contoh kaum suku Bidayuh. Jadi bagi mereka, jadi pemerintah Malaysia ada konsep, kita Malaysia sudah tidak ada program apa pembasmian kemiskinan dahulu. Sekarang diganti dengan kesejahteraan ya. Tetapi konsep kesejahteraan pemerintah berbeda dengan konsep kesejahteraan yang orang Bidayuh yang ada di dalam hutan ini hidupnya di rumah panjang itu. Nah, ini timbul ke isu keserasian, kesecocokan ya kan. Makanya ini perlu dilihat kembali tentang konsep kesejahteraan. What is well-being? What is quality of life? Apa itu a good life? Adakah mereka mau kemiskinan dari kacamata apa nama nominal wang yang dimasuk itu? Maka yang kedua, pengganti indikator. Gantikan metrik seperti GDP dengan indikator lokal seperti yang saya bilang tadi lah, gotong royong, kestabilan adat kampung, keseimbangan dengan alam, jadi tidak musnahkan alam, ya kan. Yang kedua, kajian kasus, pelajari sistem hutan adat, Baduy di Banten atau Tanah Ulin di Kalimantan. Baduy di Banten sudah ada ketahanan pandangannya sudah lama itu, sudah ratusan tahun, dan mereka juga ada pengurusan sumber yang berasaskan adat dan kosmologi tempatan itu lokal. Mereka ada 3 jenis hutan itu kan, ada hutan larangan, hutan dungusan, dan hutan garapan. Ada hutan yang bisa kita bercucuk tanam, jadi perkebunan. Ada hutan kita masuk keluar memburu. Ada hutan yang tidak boleh masuk itu. Jadi mereka sudah konservasi, sudah ada di dalam Nusantara. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu, kita pergi ke barat lah belajar tentang conservation, environmentalism, tidak bawa balik ke dan kita kata kita harus maju seperti barat. Padahal kita sudah maju dulu. Yang langkah pertama baru. So next slide. Langkah kedua, intelektualisasi saya bilang tadi kan. Menyambung kembali dengan para pemikir dan tokoh Nusantara Kepulauan Melayu. Rujuk pada ajaran dan keunggulan tokoh Nusantara seperti Raja Perempuan Zainab, apa namanya, Cokro Minoto, Hamka, ya Buya Hamka, Wali Songo, Syekh Yusuf Al-Makassari yang bersama-sama dengan Sultan Ageng Tirtayasa yang diusir oleh Belanda dari Makassar ke Banten, nikah sama anak Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian perang lagi ya, dan Sultan Ageng Tirtayasa itu adalah pahlawan negara kan, pahlawan Indonesia itu kan. Dan ini tokoh-tokoh Laksmana Malahayati kan, itu Emerald Laksmana pertama perempuan yang di dunia, the first woman admiral di world. Syed Naqib Alatas ini penulis tentang dekolonisasi serta para pemikir Brunei, Filipina dan keseluruhan apa namanya Nusantara. Dan kedua, integrasi wawasan dan teks Nusantara seperti teks sejarah Hikayat Hang Tuah atau Tombo Minangkabau contohnya, yang memanai kekuasaan dan kesejahteraan dan kerangka etika komunal, bukan material atau individualistik. Jadi kita intellectualize, cari bukan literature review kita, sorotan karya kita mencari yang ada di Xavier saja, yang ada publikasi tempat. Cari juga di penulisan-penulisan tokoh-tokoh kita kan. Oke, langkah yang ini contohnya lah, contohnya. Jadi langkah kedua, ini kan di dalam research kita ya kan, adakah forum community, forum komunitas, adakah workshop, bahasa di sini bengkel, atau diskusi bulanan dengan penduduk desa menggunakan kutipan dari tokoh Nusantara seperti Hamka misalnya, falsafah jiwa dalam pembangunan. Dia juga ada, Buya Hamka juga jiwa. Hamka ini sangat dihormati di Malaysia sebetulnya. Saya besar, bapak saya semua itu semua kami di dalam TV dulu ada Hamka, ada Buya Hamka dulu ya. Teks tempatan, teks lokal, gunakan naratif dari Hikayat Hang Tuah untuk mendiskusi konsep kepemimpinan, akhlak dan pembangunan desa. Dan arsip lisan, rekam, dokumentasi cerita-cerita orang tua, tokoh-tokoh kampung atau penghulu penghulu apa? Ketua kampung, ketua desa ya. Kepala desa, sorry. Sebagai sistem pendekatan membangunkan sistem lokal gitu, setempat itu. Dan Ponggok contohnya di Klaten itu kan yang ada apa nama membuat kolam-kolam renang yang banyak gitu kan. Ini contoh-contohnya ya. So kita ke langkah yang ketiga. Ini wajib paling penting, pemusatan ke pencipta, kerohanian
dan keagamaan. Pemusatan ke pencipta, kerohanian dan keagamaan. To divinize from the word divine, spiritualize and religionize. Tindakan yang harus dilakukan ialah menghubungkan kembali konsep pembangunan dengan dimensi ketuhanan, kerohanian, keagamaan, moral, etika. Apa-apa jadi pokoknya jangan lari pada Tuhan gitu. Nombor satu, meletakkan dan memusatkan kembali pencipta sebagai sumber ta'agung, pedoman serta pengembangan ilmu dan kehidupan. Justru dalam Nusantarasasi research, mendekolonisasi research dari pendekatan Nusantara itu, kita balik pada apakah ajaran agama dalam konteks yang kita kaji itu, dalam komunitas yang kita kaji itu. Kita perlu gali kembali gitu kan. Tekankan bahawa, nomor dua, tekankan bahawa pembangunan sejati mencakup pertumbuhan kerohanian individu, kolektif, pembangunan jiwa dan akhlak selain aspek material. Ini kan contoh tentang pembangunan desa tadi kan. Ini contoh ya. Nomor tiga, integrasikan pandangan kosmologis, misalnya alam gaib, tauhid, kesatuan alam, serta ajaran keagamaan tentang keseimbangan, harmoni dan tanggungjawab ilahiyah, amanah kita sebagai khalifah, ya, sebagai khalifatullah, ya, menjaga steward of the world tu. Nombor empat, dengan demikian pembangunan bukan pertumbuhan sekila semata-mata, melainkan amanah suci untuk merawat kesejahteraan bersama di dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat maksudnya sebagai seorang khalifah, ya. Ini khalifah itu kan hubungan kita dengan pencipta dan kita dengan manusia, pencipta dengan lingkungan itu. So ini langkah tiga ini wajib yang paling penting. Seterusnya, jadi indikator rohani ini bangunkan indikator pembangunan berasas keseimbangan. Contohnya kedamaian jiwa warga, amalan solat berjemaah, harmoni antara agama. Ini indikator-indikator yang agak berbeza daripada hanya material. Jadi narasi Qurani, gunakan prinsip amanah khalifah sebagai kerangka etika dalam perencanaan pembangunan komuniti. Jadi ini satu contoh di mana kita masukkan kembali, memusatkan kembali agama, kerohanian, ketuhanan di dalam penelitian kita, ya. Jadi kaji nilai keagamaan itu. Ini langkah yang ketiga, langkah yang paling penting tadi kan. Seterusnya langkah keempat, 97. Tindakannya netralisasi, ya, langkahnya keempat. Ini yang tadi kan pribumisasi, indigenization, ya. Sekarang kita pergi ke dekolonisasi lagi, ya. Tindakan keempat, mengidentifikasi dan menghapuskan, membatasi konstruksi kolonial yang merosak yang tertanam dalam wacana pembangunan. Kritisi nomor satu itu kerangka pembangunan ekstrim yang didominasikan paradigma pertumbuhan industri, penswastaan, komodifikasi, dan akumulasi kapitalis, ya kan. Ini monetization of just about everything, ya. Apa yang bisa dijual kita jual. Kita masuk ke dunia tambang, apa saja yang bisa ditambangkan kita tambangkan gitu kan. Nah, ini kan kita bisa mengkritisi itu, ya. Tolak model pembangunan yang dipaksakan per institusi. Mungkin seperti kebijakan daripada IMF International Monetary Fund, yang mau kita tidak membantu kesejahteraan sosial, lebih berhemat, contohnya lah berhemat untuk kapitalis itu kan. Bank Dunia atau WTO, World Trade Organization, yang melanggengkan dominasi material, keterlaluan perdagangan bebas dan ketergantungan. Jadi kita ini harus membuka desa kita, kota kita, negara kita, ekonomi kita, dan biar pembangunan yang mereka mau untuk masuk berinvestasi, dan mereka menentukan apa yang bisa investasi. Dan kalau ada hukum undang-undang yang tidak setuju dengan mereka, tidak secocok dengan mereka, perlu ubah. Itu namanya omnibus. Kan itu omnibus law itu sifatnya begitu, mengubah segala-galanya itu. Termasuklah di Malaysia itu terjadi juga, dan kami di sini protes. Termasuklah halal sertifikasi halal. Mereka bisa mengubah kalau ada kekuatan dari luar itu untuk mengubah undang-undang di Malaysia itu bisa diubah juga. Itu jadi kita sangat khawatir dengan kolonisasi ulang dari mereka. Yang ketiga, identifikasi bagaimana paradigma, praktik, standar, istilah kolonial barat kapitalis yang membinasa atau menghalangi pembentukan masyarakat beracuan, bercetak. Acuan itu bahasa di sini, bercetakkan Nusantara. Justru kritisi konsep seperti keterbelakangan
yang dikonstruksi untuk melabelkan wilayah jajahan seperti tertinggal dan membenarkan intervensi. Ya, jadi kita harus lihat ulang karena saya sendiri agak rasa aneh karena saya contohnya 10 wilayah tertinggal semua yang termiskin di Indonesia termasuk Gorontalo dan kemarin itu dan Aceh. Banyak yang saya ke sana saya tidak lihat orang miskin yang merana merempat yang bagaimanapun ya tidak mewah tetapi tidak miskin kok gitu kan. Jadi kenapa kita ada indikator-indikator yang sepertinya tidak tepat atau tidak menjiwai Nusantara itu kan. Ya, ini contohnya lah. Nomor 5, konsep lainnya yang perlu diawasi, digitalisasi, capacity building, komersialisasi, migran, gender, Westphalia, modernisasi, hak asasi, SDG, world ranking, kan, Scopus, GDP, investment friendly. Ini kan kita contohnya lah, ini hal mengenai standar-standar begini kan mereka yang menentukan kan. Akhirnya kita pula terima standar-standar mereka, standar-standar mereka ini, indikator-indikator ini menjadi Tuhan kepada kita. Akhirnya kita sembah kepada mereka juga kan. Termasuklah pemerintah di Malaysia ini pendidikannya gitulah. Okey. Yang kelima, kalau saya lebih waktu mohon hentikan saya tu, saya nanti tidak habis. Jadi langkah keempat itu contohnya dalam konteks penelitian tentang pembangunan desa itu audit konsep, lakukan pemetaan terhadap semua program pembangunan yang menggunakan istilah seperti capacity building, modernisasi, mental health ya. Itu kita jadi saya critical ni kan. It's a critical sociology saya work ya. Audit konsep-konsep ini apa dimasukkan capacity building, apa dimasukkan modernisasi, apa dimasukkan mental health gitu kan. Adakah ini yang kita mau, adakah ini yang tepat dengan Nusantara kan? Diskusi kritis, adakan dialog bersama warga desa untuk menilai model pembangunan yang dibawa oleh pihak luar. Orang luar, NGO luar datang tu, NGO antarabangsa international datang, mereka meletakkan indikator mereka, model mereka, bagaimana ia mungkin mendistorsi, mengubah ya dengan kedaulatan budaya dan atau ekologi lokal. Jadi kita perlu engage, kita perlu libat bersama dengan warga desa, karena ini contoh penelitian desa. Adakah ini cocok? Adakah ini setuju? Adakah ini mencerminkan apa yang kita mau tentang pembangunan? Kan? Jadi dialog. We are not doing research on the people, we are doing research with the people. Kita bukan melakukan research di atas mereka, tetapi bersama mereka. Jadi penyingkiran bahasa kolonial destruktif. Contohnya, tukarkan naratif ketinggalan zaman kepada berakar dalam tradisi untuk memulihkan keyakinan diri kolektif. Jadi, aku bisa ketinggalan zaman gitu kan. Kita mengangkat tradisi kan. Jadi orang Baduy itu ketinggalan zaman, ya. Tapi mereka sangat sangat menjaga lingkungan dan sebagainya kan. Contohnya lah. Seterusnya, langkah kelima. Sintesis ulang dengan berwaspada, to synthesize with caution. Tindakannya mengintegrasi secara selektif kontribusi global kolonial yang bersifat konstruktif. Nombor 1, pertahankan pengetahuan teknis yang berguna, misalnya infrastruktur, air bersih, pengobatan. Namun tanamkan dalam etika budaya dan ekologi lokal. Kedua, adaptasi ulang konsep seperti pembangunan berkelanjutan bila didasarkan pada nilai lokal. Misalnya ekonomi sekular yang selaras dengan adat dan syariah. Jadi sekali lagi kita sintesis. Ini satu contoh ya di Banten itu ada di suatu Kesultanan Banten ya, ada pengendelan di Waduk Tasik Kardi. Jadi mereka ada penyaringan filterasi itu dibangunkan bersama dengan pemikir dan juga insinyur-insinyur kolonial. Jadi bukan maksudnya kita menolak semuanya, kita mengadaptasi, kita mengintegrasi dengan keilmuan kita sendiri gitu kan. Jadi bukan kita menolak semua, tetapi kita memfiltrasi kemudian integrasi ulang. Ya kan? Makanya Banten dikenali sebagai kota air, gitu kan. Sebelum adanya. Jadi bukan semua kanal itu kontribusi dari Belanda ya.
Seterusnya, ini contoh, ini Sultan Ageng Tirtayasa, dan di atas itu ada Wan Ahmad Saman, itu gubernur di Alor di Kedah, itu provinsi negeri di utara Malaysia, negeri kampung saya itu. Sudah ada terusan Wan Ahmad Saman, terusan itu Kanil ya. Ini jadi ilmunya sudah ada di dulu lagi, tetapi kita bisa bergabung dengan ilmu yang baru, teknologi yang baru sebagainya ya. Jadi adaptasi konsep yang saya bilang tadi, sekular kalau tidak tidak bercanggah, tidak bertantangan dengan kita, dengan ada tempatan lokal seperti berkat, pantang membazir, penggunaan ulang dalam budaya desa. Teknologi lokal, gabungkan teknologi moden, sistem tadahan air, tadahan simpanan air, penyimpan air, dengan sistem tradisional, telaga berlapis, tak ada hujan, irigasi adat. Ya. Etika teknologi, setiap teknologi atau bantuan luar hanya diterima selepas penilaian etika dan kesesuaiannya dengan syariat atau adat kampung. Ya, ini yang keenam. Kita lanjut yang ketujuh. Okay. Kena menyeberangi batas, batas. Jadi ini kan contoh di Baduy ini, kan mereka membangun jembatan itu kan, jembatan daripada akar-akar pohon kayu itu luar biasa. Dan jembatan ini sangat lestari itu, sangat tahan lama gitu. Tindakan menjembatani dan melampaui batas disiplin dan nasional yang kaku, bahkan sekiranya perlu membongkar tembok pemisah dan bangunkan gedung konstruksi baru. Jadi nomor satu, gabungkan pengetahuan sebisanya, ekologi, studi agama, antropologi, ekonomi, sosiologi, untuk membentuk metrik pembangunan yang holistik. Ini kan contoh kita tentang pembangunan desa kan, multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin ya. Nomor dua, jembatani wawasan dari Brunei, Indonesia, Malaysia, dan selanjutnya bahagian tertentu di Nusantara, termasuk Thailand, Indochina, Filipina, Singapura, Indochina itu, termasuk Kamboja, bahagian tertentu di Brunei, di Burma, Myanmar juga, sebagai wilayah serumpun dengan penekanan pada keseimbangan kejiwaan ekologis dan akar budaya yang kuat. Nomor tiga, kuasa kolonial dan kolonisasi telah berusaha memecahkan masyarakat Nusantara dan paradigma Nusantara ke dalam kardus kotak-kotak. Jadi they break us, categorize us, put us into boxes dalam kotak-kotak dan karduskan dengan perbatasan buatan. Kita bongkarkan kebiasaan lama itu, Iwan Fals. Kita bongkarkan kebiasaan, bongkarkan kardus-kardus ini, keluar dari kotak-kotak, keluar dari kardus itu yang kita terbelenggu, terjebak dalam perangkap mereka kan. Jadi ini contohnya, contoh multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin, gabungkan ilmu botani tradisional, ya, kosmologi Islam, metodologi sosial untuk mendokumentasi ubatan-ubatan kampung seperti falsafah kesehatan Nusantara Kepulauan Melayu. Kita ada ruqyah, kita ada ilmu perubatan, kita ada lalapan, kita ada akar jamu, kita semua, itu kan. Kita bangunkan jaringan serumpun, wujudkan kolaborasi riset antara Brunei, Malaysia, Indonesia, dan lainnya untuk membangunkan indeks kesejahteraan berasaskan nilai serumpun seperti musyawarah, adil, amanah, keberlangsungan. Ya kan? Ini jadi kita bangunkan satu model pembangunan desa yang sudah di Nusantarasasikan. Ini lalapan-lalapan yang ada di Malaysia, dan kebetulan salah seorang mahasiswa saya S2 itu meneliti tentang lalapan. Istilah di sini ulam-ulam ya. Jadi yang ketujuh, rekonstruksi, reintegrasi menjadi kerangka bangunan Nusantaris ya. So tindakan yang membangunkan model pembangunan berdasarkan filosofi buang yang keruh, ambil yang jernih. Buang yang keruh contohnya singkirkan pertumbuhan ekstraktif ya, ketergantungan kapitalis, teknokrasi sekular, dan metrik eksploitatif. Ini semua contoh-contoh yang kita harus singkirkan gitu kan. Jadi di mana
bisa kita dapatkan tambang, kita rosakkan lingkungan, gitu kan. Kita harus berhati-hati dengan berwaspada ya. Kedua, ambil yang jenis, pertahankan kepengurusan spiritual, etis, ketuhanan, keadilan komunal, keseimbangan ekologi, kearifan lokal dan inovasi teknologi yang terkontekstualisasi. Konsep terakhir contohnya sebuah model pembangunan Nusantara dan Nusantaris yang mengutamakan kesejahteraan jiwa dan jasmani, tanggungjawab moral, etika, pengelolaan ekologi, keadilan komunal, dan kesinambungan dengan kebijaksanaan leluhur. Jadi apa namanya ini saya itu modelnya pembangunan baru, bangunkan kerangka kampung berdasarkan 3 teras, contohnya amanah, agama dan etika, tanggung jawab sosial, sejahtera alam, ekologi. Jadi ini dalam penelitian kita, silakan bangun model-model. Jadi batu ada modelnya sendiri. Kalau desa yang di Mojokerto itu ada modelnya sendiri. Kalau di Gorontalo ada modelnya sendiri. Di desa-desa itu ada modelnya sendiri. Dan kedua, peta jalan desa Nusantara ke Pulau Minang. Wujudkan plan pembangunan, perencanaan pembangunan jangka masa panjang, bukan saja mengejar infrastruktur, tetapi juga penjagaan sumber air suci, warisan adat, dan kelestarian jiwa kolektif. Akhirnya kita bisa bangunkan satu manual komunitas, manual community, susun manual praktikal, yang praktikal pembangunan Nusantara Sasi, yang boleh dijadikan panduan, dijadikan pedoman, ya, panduan itu kalau di Malaysia ini maksud panduan oleh desa-desa lain berdasarkan hasil projek perintis. Projek perintis pilot projek awal ya. Justru then what we have ini di Surabaya nih, Surabaya. Pemetaan konsep yang mendalam dalam Nusantarasasi dengan mengikuti ketujuh prinsip ini, konsep pembangunan mengalami Nusantarasasi mendalam ya. Berpijak kepada konteks lokal, berpusat pada keagamaan dan ketuhanan, terhubung dengan pemikiran luhur ke Nusantara, bebas dari konstruksi merusak kolonial, dan tersintisasikan ke dalam kerangka holistik. Paradigma pembangunan baru ini melampaui visi dan kolonial barat sentris dan merangkul pembangunan insan dan masyarakat, yaitu pemeliharaan martabat manusia, harmoni komunal, dan ekologi perketuhanan. Dan ini foto anak-anak gelandangan di apa namanya Taman Bungkul ya, Taman Bungkul di Surabaya. Jadi kadang-kadang kalau mereka tidak ke sekolah, kita bawa sekolah kepada mereka ya. Ini hari Jumat sehat ini, mereka tiap-tiap hari Jumat ada memberi apa nih kelas-kelas kepada anak-anak gelandangan dan juga susu ya gitu kan. Jadi ini yang saya ingin sampaikan. Dan yang terakhir sedikit rujukan apa namanya beberapa buku yang mungkin bagus untuk jadi rujukan kita bersama. Syed Hussein Altas, Critical Society, Decolonizing the Captive Mind. Beliau membicarakan tentang bagaimana kita ini selepas penjajahan post-kolonial ini, kita pemikiran kita masih terjajah, harus ada standar-standar dari Barat, barulah kita jadi bagus, harus ada ranking yang menurut Barat, barulah jadi bagus, harus ada indikator dari Barat, barulah jadi bagus, harus ada SDG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, tetapi tidak ada Tuhan, tidak ada agama, tidak ada spiritual, nggak apa-apa, bagus juga tidak anggapkan. Ini kita masuk itu captive mind, kita minda pikiran yang terperangkap, ya, terjebak. Ya. Nah, ini mitos pribumi malas, cerita orang Jawa, Melayu, dan Filipina dalam kapitalisme kolonial menyatakan kita ini orang malas gitu. Ini contoh-contoh buku Decolonizing Post-Colonial Studies. Jadi apalagi dalam social science, ilmu sosial ya, kita ini terjebak dalam pemikiran-pemikiran kolonial. Jadi kita guna konstruksi mereka. Ini contoh-contoh yang lain. Sangat bagus buku ini, Decolonizing Methodologies. Ini ditulis oleh Linda Tuhiwai Smith, seorang daripada apa namanya dari New Zealand, Selanda Baru bahasa Indonesia. Dan karena mereka juga pendatang yang menjajah apa namanya orang pribumi di sana, kemudian mereka memperkenalkan decolonizing methodology untuk mereka memahami, kembalikan kembali ilmu kedaulatan research kepada mereka. Ini juga beberapa, ini dari Canada, ini daripada Latin America, on coloniality of how. Ini buku
yang ditulis bersama dan diedit bersama oleh saya dan juga mahasiswa saya tu. Jadi Raji, are you in this book? Raji, bukan? Ya, ya, Bang. Ada kan. Jalal Rajah adalah salah seorang daripada editornya juga. Dan juga ada penulis chapter yang pertama itu ada Raji di dalam Nusantarization. Ini suatu teori dekolonisasi dan wacana pribumisasi yang ditulis dalam buku ini. Nusantarization ini ada koleksi dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina juga ada. Jadi perspektif-perspektif yang berbeda tentang Nusantara itu. Jadi terima kasih, Barakallah. Nusantara Bangkit. Terima kasih. Oke, baik. Thank you very much Oke, for your presentation. Bapak Ibu bisa beri applause kepada Prof. Rifani. Pakai reaction ya. Kalau applause beneran nggak kedengeran. Oke, baik. Sebuah diskusi yang menarik, Bapak Ibu, mengenai metodologi dekolonisasi ya, karena ingin memurnikan ilmu pengetahuan kita yang sudah banyak unsur-unsur kolonialisasi menjadi berpusat kepada Nusantarasasi. Baik Bapak Ibu, kita ada kira-kira 15 menit. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Riza, mau bertanya? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Regi. Terima kasih Prof. Rahmat dan juga Prof. Rifani yang siang hari ini sudah memantik dan memberikan materi yang luar biasa. Kalau boleh diizinkan saya menyimpulkan secara sederhana, gagasan dekolonisasi ini pada dasarnya mengajak kita untuk meninjau kembali bagaimana cara kita